Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Mas In. Sekarang tanggal 17 jam setengah 5 sore ya. Akhirnya Mas In bisa menyempatkan waktu buat ngevlog lagi teman-teman. Soalnya akhir-akhir ini agak sibuk Mas In ya, apalagi cuaca nggak menentu. Ini aja sudah, untungnya sudah 2 hari nggak hujan. Kebetulan Mas In waktu libur, sekarang ini libur. Jadi Mas In sempetin buat ngevlog. Oke, jadi di video kali ini mungkin pembahasannya nanti ringan-ringan aja, yang ringan-ringan aja. Mungkin pembahasannya pertama, jadi kurang menunggu berapa waktu lagi ya? Maksudnya beberapa hitungan hari. Kita akan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah banget akhirnya Mas In bisa nemukan lagi atau menyempatkan waktu juga bisa ketemu bulan suci lagi. Alhamdulillah ya Allah. Jadi bulan yang kita tunggu selama 1 tahun, alhamdulillah kurang beberapa hari lagi teman-teman kita menjumpai bagi yang beragama muslim. Sebentar lagi kita akan menjumpai bulan yang penuh berkah ya Allah, alhamdulillah. Ya, jadi buat kalian tahun-tahun kemarin yang puasanya masih bolong-bolong, yuk kita tingkatkan kualitas diri kita di tahun ini, di bulan Ramadan kali ini. Kita maksimalkan kesempatan yang ada teman-teman. Kita nggak tahu apakah Ramadan ini Ramadan yang terakhir untuk kita nggak tahu. Ayo kita maksimalkan gitu. Jadi Mas In nyantai aja ya. Mas In juga sebenarnya Mas In tadi rencana habis asar itu langsung jalan keluar biar nggak terlalu kesorean juga kan. Rencana kalau tadi agak siangan sedikit, mungkin Mas In jalan-jalannya ke daerah Pacet ya, sekalian kita lihat pemandangan kan hijau-hijau. Ternyata namanya juga jadi tadi sempat ketiduran. Tadi bangun-bangun jam 4. Bayangin, bangun sholat terus ini nanti langsung keluar. Oke, terus kemarin kan Mas In sempet jalan-jalan ke daerah Magetan, yaitu di wisata Telaga Sarangan. Nah terus kan Mas In share pengalaman Mas In ke grup Mas In, ke teman-teman komunitas touring Indonesia di sosial media juga. Mereka pada tanya, kok nggak sekalian ke Tawangmangu gitu. Padahal ya waktu Mas In searching Google Maps itu ternyata deket loh teman-teman dari Sarangan itu, nggak sampai 1 jam ternyata. Nah jadi mungkin yang udah ini Mas In kasih tahu lagi ya, kenapa kok Mas In nggak ke Telaga Sarangan waktu itu. Nggak ke Tawangmangu ketika di Telaga Sarangan, padahal nggak dekat. Yang pertama yaitu Mas In capek. Ya bayangin loh bro, berangkat dari Sidoarjo itu jam berapa kemarin? Jam 8, setengah 8 ya, antara jam segitulah. Terus perjalanan sendiri kan Mas In, nggak bawa temen, otomatis kan nggak ada yang gantiin bonceng. Nah itu full Mas In terus yang
sebagai joki. Ya bener lah, nggak ada temennya. Habis itu sampai sana itu jam setengah 12 lah paling nggak, lupa Mas In. Ini setengah 12 kayak gitulah, sekitaran segitu. Makan istirahat sekalian sholat, terus Mas In keluar dari wisata itu jam setengah 2. Nah itu berarti istirahat berapa jam itu? Setengah 12, cuma 2 jam istirahat. Nah itu Mas In kerasa capek, punggung capek, apalagi naik CV3 kayak gini dengan posisi riding kayak gini. Jadi Mas In putuskan nggak ke Tawangmangu, itu yang pertama. Yang kedua karena cuaca. Soalnya dari kemarin, waktu di Telaga Sarangan itu Mas In lihat cuacanya mendung. Oke, jadi itu alasan yang kedua. Dan alasan yang ketiga memang sebenarnya kalau Mas In nggak sendiri, mungkin ya Mas In sempatkan ke Tawangmangu juga. Terus karena waktunya juga teman-teman, kalau Mas In berangkatnya habis subuh pas waktu itu ya insya Allah bisa agak lama istirahat di Telaga Sarangan, otomatis Mas In masih bisa lanjut mau untuk ke Tawangmangu. Nah jadi gitu alasannya. Ini teman-teman di grup KTI itu banyak banget yang komen, kok kenapa nggak sekalian ke Tawangmangu, paling deket om, gitu, gini. Nah Bapak kan gini, jadi ada alasan lagi buat Mas In main ke daerah sana. Gitu. Oke, jadi kita pembahasan yang ringan-ringan aja teman-teman. Allahu Akbar. Oke, jadi bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan ya, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari segala macam mara bahaya yang ada di dunia. Amin amin. Keluarganya yang penting sehat-sehat selalu. Oh ya, sedikit cerita juga Mas In. Buat para adik-adik, remaja-remaja, tolong kalau kalian entah itu di lingkungan sekolah, khususnya itu di luar lingkungan sekolah dan luar lingkungan rumah ya teman-teman. Ini buat kalian yang mempunyai adik atau para orang tua yang memiliki anak laki-laki, bener-bener dijaga. Soalnya akhir-akhir ini itu ada kasus di dekat daerahnya Mas In di Sidoarjo, itu sekarang marak gangster. Nah ini khususnya di daerah sini. Oke, Mas In tidak sebut namanya, tapi sekarang ini Mas In sedang lewat di daerah sini. Nah itu yang sempat viral dulu, kemarin masih hangat, masih di bawah remaja, masih anak-anak sekolah udah kumpulnya udah salah kayak gitu, bawa celurit. Aduh, kayak gitu kan apa sih yang kalian dapat gitu loh, buat yang mungkin yang nonton video ini ada dari kalian, Mas In tanya apa sih yang kalian dapat kalau kalian ikut kayak gitu-gitu. Mungkin memang Mas In sempat belajar untuk emosional remaja. Kebanyakan para remaja itu kayak ikut-ikut pergumulan ini, ikut-ikut teman yang kayak gini itu. Mereka sebenarnya mencari jati diri. Kembali lagi, kalau ketika dia di rumah, ya peran orang tua. Soalnya gini teman-teman, remaja itu mereka kayak dicerca pertanyaan itu mereka nggak mau, mereka nggak suka, mereka nggak akan aware kepada para orang tua yang mencerca pertanyaan.
kamu sekolahnya gimana kayak gini-gini, itu loh gini-gini. Bukan gitu. Para remaja itu ajaklah, sering-sering ajak mereka ngomong. Bukan sering-sering kalian tanyakan. Jangan, buat para kakak, buat para orang tua di luar sana, ajaklah adik-adik kalian atau anak-anak kalian ngomong. Teruntuk yang usianya di atas 15 tahun gitu ya, ajak ngomong, hidupkan suasana yang nyaman di rumah. Ataupun juga yang orang tuanya itu sibuk dua-duanya kerja, entah itu kerja atau aktivitas lain, ya sempatkanlah satu hari untuk family time gitu. Misalnya apa ya Mas In, sudah 4 kali, belum ada 2 minggu ini, belum, iya bener, masih 1 mingguan lebih itu masih dapat kasus anak di bawah usia 20-an tahun itu mereka mengalami kekerasan fisik, entah itu disengaja maupun tidak disengaja ya, mereka mengalami kekerasan fisik. Salah satunya ini masih cerita, masih waktu itu dapat kasus anak-anak usia 14 tahun itu dibawa ke tempat Masin, dibawa ke IGD, itu pingsan terus muntah terus kejang. Nah, habis itu kita beri life saving, kita beri tindakan. Nah, waktu itu yang ditanyakan nggak mungkin dong anaknya, yang pasiennya nggak mungkin dong, keluarganya, orang-orang yang berada di kejadian waktu adiknya pingsan itu. Ada yang ngomong katanya itu tiba-tiba pingsan. Ini yang tahu ceritanya, bukan keluarganya. Soalnya kejadiannya katanya waktu di sekolahan. Ada yang ngomong dia tiba-tiba pingsan. Nah, kita nggak tahu pingsan karena apa. Nah, kita cek kadar gula dalam darah. Biasanya orang yang kadar gulanya rendah itu memang cenderung lemes, bahkan bisa sampai pingsan. Jadi namanya hipoglikemi, itu kondisi di mana kadar gula seseorang itu di bawah 50. Bahkan dikatakan hipoglikemi itu 60 gitu sudah rendah. Biasanya lemes, pasien lemes gitu. Ternyata gula darahnya anak itu masih normal. Normalnya di angka 100 sampai 200, kurang lebih segitu. Tapi dia sempat kejang. Nah, kejang di IGD juga. Nah, terus waktu kita pemeriksaan, kita cek di bagian pokoknya seluruh tubuh, memang nggak ada jejak pukulan atau trauma benda tumpul, nggak ada. Cuman kita masih penasaran kenapa kok sampai dia pingsan sampai kejang. Nah, terus kita konsulkan ke dokter spesialis anak. Nah, habis itu dapat perintah suruh pasang alat-alat. Nah, seperti selang kencing, terus selang yang dimasukkan lewat hidung dan segala macamnya. Soalnya adiknya masih dalam kondisi tidak sadar. Bahkan sampai dipasang suatu alat, kalau di dunia medis itu namanya mayo. Itu dipasang di daerah kerongkongan. Jadi dimasukkan gitu supaya memaksimalkan oksigen yang masuk. Nah, ketika dimasukkan selang yang lewat dari hidung, ada sesuatu cairan yang keluar, yaitu cairan berwarna kemerahan. Nggak mungkin dong asam lambung itu warnanya merah. Soalnya selang itu masuk dari hidung tembusnya ke lambung. Ternyata yang keluar itu warna merah.
kita spesifikasi ini darah, pasti ada perdarahan di daerah lambungnya. Nah, ketika kita tanya lagi ke keluarga ataupun orang yang tahu kejadian waktu itu, ada yang ngomong ternyata adik ini habis dipukul temannya di bagian perut sama di tengkuk leher belakang. Itu ternyata. Jadi beneran buat teman-teman kalian semuanya ya, entah itu kalian yang mempunyai adik atau para orang tua yang memiliki anak laki-laki, bener-bener dijaga ya, bener-bener dijaga untuk para penerus bangsa ini. Jangan sampai ada yang sampai salah jalan, istilahnya kayak gitu. Oke teman-teman, ya kita nikmati saja perjalanan ini dengan disuguhi pemandangan hijau-hijau kayak gini. Ya biarpun masih tidak bisa ke daerah Pacet yang pemandangannya pasti bagus, suasananya dingin. Oke, namanya juga rencana ya, yang kita nggak tahu. Yang pasti kita nikmati apa yang ada aja. Oke, jadi mungkin segitu aja teman-teman. Terima kasih buat kalian yang menemani Mas In pada sore ini. Pembahasan yang ya ringan-ringan aja, nggak usah terlalu berat, capek. Jadi buat kalian semangat terus, syukuri aja loh apa yang ada. Terus juga selalu sehat-sehat, jangan terlalu banyak pikiran, biarpun memang beban hidup semakin besar. Oke, ingat selalu ya, buat kalian yang pecinta traveling, biarpun masih sekarang ini nggak lagi traveling ya, tetap ingat, kita jaga, kita lindungi, dan kita nikmati. Saya Indra Ardian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.